Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang sistem reproduksi. Kita akan bahas mengenai tahapan gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu merupakan proses pembentukan sel gamet atau disebut sebagai sel kelamin. Kita udah bahas tentang sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Sel gamet atau sel kelamin pada sistem reproduksi wanita itu adalah ovum ya. Sedangkan sel gamet dari pria itu adalah sel sperma. Nah, di sini ada dua proses. Yang pertama itu adalah pembentukan sperma atau kita sebutnya spermatogenesis. Dan pembentukan ovum itu kita sebutnya oogenesis. Nah, dua-duanya ini merupakan proses gametogenesis ya. Kemudian yang pertama kita akan bahas spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma. Kemudian sel primordial atau kita sebutnya itu adalah sel induk akan menjadi spermatogonium. Jadi sebelum menjadi spermatozoa atau sperma yang akan dikeluarkan dari testis menuju ke penis itu ada prosesnya. Nah, pembentukannya itu diawali dengan sel primordial atau kita sebutnya sel induk. Nah, sel induk ini nantinya akan menjadi sel spermatogonium ya. Ini dia awal mulanya. Kemudian sel spermatogonium ini akan bermitosis atau melalui proses pembelahan. Pembelahannya kita sebut mitosis. Kemudian masuk ke proses meiosis. Setelah meiosis ini akan membentuk dua anakan ya. Ini dia yang pertama dan yang kedua. Kemudian tahapan meiosis yang pertama itu akan mengalami tahapan meiosis yang kedua menjadi 4 anakan. Masing-masing dari anakan akan membelah menjadi 2. Kemudian ini kita sebut sebagai proses spermatid ya. Yang pertama ini adalah spermatosit primer, kemudian yang ini adalah spermatid ya. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi atau berubah menjadi spermatozoa. Ini yang akan dikeluarkan ya. Spermatozoa itu adalah sel sperma yang sudah siap untuk dikeluarkan. Paham ya? Nah, kemudian spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Dimulai sejak balik itu adalah tanda-tanda dari pria yang sudah remaja itu dia mengalami balik atau mimpi basah. Nah, selanjutnya setiap satu spermatogonium, ini dia spermatogonium, dia akan menjadi 4 sel sperma. Ini dia 4 anakan. 1 2 3 4 ya. Tiap-tiap sel sperma memiliki jumlah kromosom setengah atau kita sebutnya haploid dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi seperti ini secara sederhananya. Manusia itu kita memiliki 46 buah kromosom. Terdiri dari, kalau kita bagi, itu ada 23 pasang sel kromosom ya. 23 pasang. Nah, ini dia. 46 ini itu dari si pria ya. Kemudian ada lagi 46-nya lagi dari si wanita. Tubuh pria atau tubuh satu individu ini memiliki 46 kromosom seperti itu. Nah, ini kita sebutnya itu adalah diploid karena dia genap ya, di itu genap. Kemudian yang ganjil ini kita sebutnya adalah haploid. Oke, nah ini dia. Paham ya? Kemudian tahapan spermatogenesis itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Ini dia di sini. Spermatogonium dia akan membelah secara mitosis. Ini dia prosesnya menjadi spermatosit primer. Mana spermatosit primer? Ini dia. Nah, ini adalah spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini membelah menjadi spermatosit sekunder. Itu dengan cara meiosis. Ini dia meiosis yang pertama, dia akan menghasilkan secondary spermatosit. Second itu berarti kan yang kedua. Nah, proses yang
pembelahan yang kedua itu kita sebutnya spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini dia akan membelah menjadi spermatid. Ini dia spermatid. Secara apa? Secara meiosis. Meiosis 2. Ini dia prosesnya ya. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Diferensiasi itu artinya adalah berubah ke sel yang lebih sempurna. Itu adalah diferensiasi. Nah, sel yang lebih sempurna itu dari spermatid itu apa? Yaitu spermatozoa. Dia akan menjadi 4 anakan spermatozoa. Ini adalah yang siap dikeluarkan dari testis ya. Oke. Next. Ini adalah bagian-bagian sel sperma. Harusnya di awal ya. Di awal sudah diberitahu gambar sel sperma itu seperti apa. Sel sperma itu ternyata dibagi-bagi bagiannya. Ada 3 bagian. Ada bagian kepala yang bulat ini, bagian leher atau bagian badan, dan bagian ekornya. Nah, ini adalah bentuk sel sperma. Di kepalanya itu dia memiliki nukleus atau kita sebutnya inti sel. Dan ada yang disebut sebagai akrosom di sini ya. Ini dia akrosom. Nanti di SMA belajar juga, tapi seenggaknya kalian harus tahu dasar-dasarnya seperti apa di SMP. Di kepala ini ada akrosom. Akrosom itu fungsinya untuk apa? Akrosom ini berfungsi untuk memberi sinyal kalau ada sel sperma yang mendekati ovum. Jadi si akrosom ini yang nantinya akan mendekati ovum. Contoh misalkan di sini ada ovum ya. Kemudian di sini ada sel sperma. Di sini ada sel sperma. Sel sperma ini untuk menuju ovum itu harus ada sinyal. Supaya apa? Supaya dia nggak nyari-nyari, supaya dia nggak kesasar untuk menuju ovum. Nah, fungsi dari akrosom seperti itu. Jadi sifatnya itu seperti kunci gembok. Kunci dan gembok. Jadi si kuncinya itu adalah si sel sperma, kepalanya, dan gemboknya itu adalah ovumnya. Jadi kalau bukan kunci dan gembok itu sepasang, dia tidak akan masuk. Seperti itu ya, dia tidak akan cocok seperti itu. Misalkan contoh pada hewan. Sel sperma pada kambing itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ovum sapi. Karena apa? Dia DNA-nya beda, dan di akrosomnya juga memiliki DNA yang beda. Jadi tidak akan bertemu antara ovum dari si sapi dan sel sperma dari kambing tersebut. Seperti itu ya. Itu dia fungsi dari akrosom yang ada di bagian kepala. Kemudian pada bagian sel sperma ini yang hanya bisa masuk ke dalam ovum itu hanya bagian kepala dan badan. Ekor ini hanya berfungsi sebagai alat gerak untuk dia jalan menuju ke ovum, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada bagian leher atau bagian badan. Bagian badan ini berisi mitokondria. Nah, ini dia bagian yang masuk ke dalam ovum itu hanya bagian kepala dan bagian leher saja. Di sini ada penjelasan tentang sel sperma. Sel sperma bagian kepala itu berisi DNA dan akrosom, tempat enzim hyaluronidase dan protease untuk menembus ovum. Ini dia ya. Kenapa dia bisa ketemu sama ovum? Karena ada akrosom ini, dan akrosom ini memiliki 2 enzim, hyaluronidase dan protease, yang berfungsi untuk menembus ovum dan bertemu ovum. Paham ya? Kemudian ada bagian leher. Leher ini untuk fungsinya menghubungkan antara badan dan ekor. Ini salah menghubung badan, ini ekor, ini badan ya. Dan badan berfungsi untuk leher benar. Leher ini bagian ini kita sebutnya ini jadi satu aja, ini bagian badan atau leher gitu. Kemudian badan ini berisi banyak mitokondria untuk respirasi sel. Respirasi itu pernafasan ya. Pernafasan sel, kemudian penghasil energi untuk pergerakan. Nah, di sini menghasilkan energi yang berfungsi untuk menggerakkan ekor, seperti itu. Nah, ekor ini untuk bergerak. Next. Nah, ini adalah proses oogenesis atau pembentukan sel ovum. Merupakan proses pembentukan ovum ya. Kemudian sel induknya itu akan menjadi oogonium. Ini dia oogonium. Nah, ini dia awal mulanya ya. Oogonium ini
dia akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer dia akan membelah secara meiosis yang pertama menjadi badan polar. Ada dua, badan polar primer dan ada badan polar sekunder. Kemudian masing-masing badan polar ini dia akan membelah, ya. Membelah yang salah satunya dia akan membentuk ootit. Ootit ini yang nantinya akan menjadi ovum, ya. Nah, sisanya tiganya ini dia akan menjadi badan polar sekunder. Kita akan bahas, ya. Nah, ini adalah oogonium, ini awal mula dari pembentukan ovum. Kemudian terjadi di dalam ovarium. Kemudian dimulai sejak masih dalam kandungan atau janin. Nah, bedanya dengan pria itu membentuk sel sperma itu dimulai dari akhir balik atau setelah dia bermimpi basah, yaitu ciri-ciri dari pubertas pada pria. Sedangkan pada wanita proses pembentukan ovum itu terjadi pada saat individu tersebut atau wanita tersebut masih di dalam rahim. Jadi dia sudah mengeluarkan atau dia sudah membentuk ovum. Seperti itu. Tapi dia hanya membentuk saja atau dia hanya memproduksi saja. Nah, pada proses pubertas dia baru akan mengalami menstruasi seperti itu, ya. Makanya ada kasus di mana misalkan ada bayi misalnya ada kasus di mana seseorang wanita diperkosa umur 9 tahun dan dia hamil gitu, padahal dia belum mengalami pubertas. Karena apa? Pada wanita itu dia sudah memproduksi ovum pada saat dia masih di dalam kandungan. Jadi walaupun dia misalkan dia ada terjadi fertilisasi atau dia terjadi perkawinan, itu dia tetap bisa hamil walaupun umurnya masih sangat muda. Walaupun dia umurnya 9 tahun atau 10 tahun dia masih bisa hamil karena dia sudah menghasilkan ovum gitu. Beda sama pria. Pada pria itu dia mengalami pubertas atau menghasilkan sel sperma itu di umur atau ditandai dengan proses akhir balik seperti itu, ya. Kemudian setelah remaja tersisa 400 sampai dengan 500 oosit primer seperti itu. Nah, ada lagi kemudian bedanya wanita dengan pria. Kalau wanita itu biasanya mengalami menopause itu umur 50 sampai 60 atau 40 sampai 50 itu sudah mengalami gejala-gejala untuk menopause. Sedangkan pria itu dia masih bisa memproduksi sel sperma pada saat umur 60 ke atas. Karena apa? Karena dilihat dari proses pembentukan sel sperma tersebut. Sel sperma tersebut baru dibentuk ketika dia akhir balik, seperti itu. Sedangkan kita ovum kita sudah dibentuk pada saat kita masih bayi, ya, atau masih dalam kandungan ibu. Seperti itu. Kemudian setiap satu oogonium itu akan menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar, polosit dan badan kutub seperti itu. Kemudian setiap bulan keluar satu ovum. Nah, ini kalau misalkan kita belum mengalami pubertas, keluar satu ovum ini tidak ditandai dengan menstruasi. Jadi keluar-keluar aja. Nah, pada saat kita sudah pubertas itu ditandai dengan adanya menstruasi. Nah, menopause adalah kondisi jika ovum dalam tubuh habis. Ini dia. Kenapa kita bisa habis ovumnya? Karena apa? Karena kita pada saat di dalam kandungan pun sudah diproduksi ovum. Ini adalah tahapan-tahapan dari proses oogenesis. Yang pertama, oogonium berkembang, ya, menjadi oosit primer dengan pembelahan mitosis. Kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder ini membelah diri secara meiosis 2 menjadi ootit, dan sedangkan badan polar kutub primer menjadi badan kutub sekunder. Ootit berkembang menjadi ovum yang diploid. Ini dia yang berkembang menjadi ovum yang haploid. Ingat, haploid itu jumlahnya 23 kromosom ganjil. Kalau diploid ini 46 kromosom genap, ya.
Kemudian bagian-bagian ovum, ini adalah bagian-bagian ovum. Ada kita tandai dengan angka ya. Yang nomor 1 itu kita sebutnya adalah corona radiata. Corona radiata ini berfungsi untuk proteksi atau pelindung ovum bagian luar yang mengandung hyaluronit. Hyaluronit itu adalah, kita lihat nih di sini, tadi kita sudah bahas di sel sperma. Ini dia hyaluronidase. Kalau ingat, kalau di bagian sel sperma ini punya enzim yang namanya hyaluronidase ditandai dengan akhiran ase. Sedangkan di bagian ovum, di bagian corona radiata, dia mengandung hyaluronit. Nah, jadi antara hyaluronit di ovum dan hyaluronidase di sel kepala sperma di akrosom itu dia nyambung ya, kayak kunci sama gembok. Jadi si sel spermanya punya hyaluronidase, sedangkan si ovumnya itu punya hyaluronit. Jadi matching gitu ya. Kayak misalnya kalian suka sama orang gitu, pacaran, itu kan matching gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu namanya zona pellucida. Mana zona pellucida? Zona pellucida itu yang ini. Pellucida itu yang bagian luar ya. Zona pellucida itu adalah lapisan pelindung ovum yang bagian tengah. Dia itu bentuknya tebal dan mengandung glikoprotein atau protein ya. Yang ketiga membran vitellina. Mana membran vitellina? Nah, ini bagian dalam ya. Lapisan pelindung ovum paling dalam. Bentuknya juga transparan. Kemudian yang keempat sitoplasma. Mana? Nah, ini dia sitoplasma. Sitoplasma itu cairan ya. Sitoplasma itu adalah protein kuning telur, jadi berbentuk cairan. Yang nomor 5 itu nukleus atau inti sel, mengandung materi genetik DNA. Sifatnya adalah haploid. Haploid itu berapa jumlahnya? 23. Jadi kalau ada sel sperma bawa 23, sel si ovum ini bawa 23, jadi 1 jadi 46. Itu jadi individu ya. Individu satu manusia ini memiliki 46 kromosom. Kemudian polosit. Polosit ini nomor 6, ini dia. Polosit ini badan polar yang dihasilkan dari oogenesis yang berfungsi untuk nutrisi bagi ovum. Jadi yang kalau misalkan nutrisi pada sel sperma itu dia berupa apa tuh? Nah, ini dia. Nutrisi pada sel sperma itu itu adalah nutrisi pada sel sperma itu ada di bagian badan ya, berisi banyak mitokondria untuk respirasi sel, penghasil energi untuk pergerakan. Nah, di testis juga ada. Di testis itu diproduksi di sel yang ada di dalam testis ya. Itu untuk nutrisi pada sel sperma. Nah, kemudian ada proses ovulasi. Ovulasi itu masih ingat, ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium ya. Nah, ini dia ya. Kemudian ovulasi ini dipicu oleh hormon LH, luteinizing hormon. Nah, ovulasi dipengaruhi oleh LH. Kemudian ada pertumbuhan folikel nih di sini nih, di mana tuh? Di ovarium itu dipengaruhi oleh hormon FSH. Jangan lupa ya. Nah, ovulasi terjadi pada hari ke-14 pada siklus menstruasi. Ini dia. Nah, pada saat ovulasi, oosit kan keluar nih. Kalau dia keluar, kemudian menuju ke tuba falopii. Di tuba falopii, jika ada sel sperma yang masuk, dia terjadi fertilisasi. Bisa berkembang menjadi embrio, ya, kalau dia bertemu nih. Kalau dia tidak ada sel sperma yang masuk, maka dia akan menghasilkan proses menstruasi si perempuan tersebut ya, si wanita tersebut. Nah, ovulasi terjadi saat ovum masih dalam bentuk oosit sekunder. Ovum akan bergerak ke rahim bersama dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Oke. Nah, pada saat proses menstruasi, jadi pada proses menstruasi ini ada 2 tahapan yang berbeda yang sudah siap. Yang pertama, jika ada sel sperma yang masuk, maka terjadi fertilisasi. Jika tidak, maka proses menstruasi. Dan dinding rahim pun, dinding uterus ini, dia siap-siap untuk ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika dia
terjadi proses fertilisasi, maka dia sudah siap dan dinding endometrium pun akan menebal. Nah, kalau dinding endometrium sudah menebal, berarti dia siap untuk tempat penempelan zigot. Tapi kalau misalkan kemungkinan yang kedua, jika tidak ada sel sperma yang masuk, maka dinding endometrium pun tetap menebal. Menebal dalam arti apa? Dia siap untuk meluruhkan dinding endometriumnya. Nah, makanya kalau menstruasi kenapa kita keluar darah? Karena itu merupakan peluruhan dari dinding endometrium. Nah, akibat dari proses peluruhan itu kita keluar darah. Dan biasanya kalau menstruasi itu kita mengalami sakit nyeri di perut bagian bawah. Karena apa? Karena luruhnya dinding endometrium, ya, seperti itu. Oke. Next, ini adalah proses fertilisasi. Apa itu proses fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses pembuahan ovum, pertemuan antara ovum dan sel sperma. Fertilisasi terjadi di oviduk atau kita sebutnya tuba falopii, ya. Terjadi saat ovum masih dalam bentuk oosit sekunder, kemudian sesaat setelah zona pelusida berhasil ditembus. Zona pelusida, ingat nih, ya. Ini dia, nih. Zona pelusida di nomor 2. Oke. Ini dia zona pelusida. Jika zona pelusida tersebut berhasil ditembus oleh sel sperma, nah ini dia. Oosit sekunder langsung membentuk ootit dan badan polar. Nah, dia jadi nih fertilisasi, membentuk zigot. Kemudian hanya kepala sel sperma yang masuk ke dalam ovum, kepala dan leher, ya. Nanti leher juga akan tertinggal di zona pelusida. Nah, yang masuk itu bagian dalam itu hanya bagian kepala. Kemudian sel sperma bergerak ke ovum akibat gerak kemotaksis yang dirangsang oleh zat kimia berupa glukosa pada ovum. Nah, glukosa itu adalah gula, ya, gula. Makanya kalau orang kalau misalkan lagi program hamil, itu biasanya diperiksa tekanan darah, kemudian kadar gula darah, ya, yang terkandung dalam tubuh. Kalau orang yang sudah program hamil itu HB-nya, hemoglobinnya rendah, maka ditunda dulu untuk kehamilannya. Kenapa? Karena bisa berdampak bagi proses fertilisasi. Nah, kemudian glukosanya juga gula dalam darah itu juga tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena dia akan berpengaruh pada proses fertilisasi, seperti itu. Nah, tahapan fertilisasi, akrosom itu akan menghasilkan enzim hyaluronidase untuk menembus korona radiata. Ingat, tadi si sel sperma punya enzim yang namanya hyaluronidase, sedangkan ovum punya zat yang namanya hyaluronida, ya, nggak pakai ase. Hyaluronid, ya, nggak pakai ase. Kemudian akrosom menghasilkan enzim yang namanya protease untuk menembus zona pelusida. Inti DNA sel sperma bergabung dengan inti DNA ovum. Jadi dia melebur menjadi satu, membentuk zigot. Nah, kemudian ini adalah proses implantasi. Implantasi itu adalah proses penempelan dari awal, ya. Ingat, yang masuk itu misalkan ada sel sperma masuk, itu proses kopulasi, ya, kopulasi. Kemudian masuk nih kopulasi, udah kopulasi keluar sel sperma. Kalau misalkan ovum keluar dari ovarium itu kita sebutnya ovulasi. Kalau ini kopulasi, masuk nih ketemu sama sel sperma, itu disebut sebagai proses fertilisasi. Udah terjadi fertilisasi, dia akan berkembang menjadi zigot. Nah, pada zigot kemudian akan berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, membelah. Kemudian morula, blastula. Nah, ntar kita bahas, ya. Nah, pada proses blastula ini terjadi proses implantasi atau penempelan di dinding endometrium, ya. Ini dia hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot akan membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut sebagai embrio. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Nah, kemudian pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus dalam bentuk blastula. Jadi embrio ini sudah dalam bentuk blastula. Nah, dalam blastula nanti dia akan membentuk
proses yang namanya gastrula. Di gastrula nanti dia akan membentuk embrio baru. Jadi perjalanannya itu sangat panjang ya, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah proses embriogenesis. Nah, ini dia. Ini yang pertama nih, fertilisasi udah fertilisasi membentuk zigot. Nanti zigot ini dia akan membelah jadi 2 sel, 1 2. Dari 2 sel akan menjadi 4 sel. 1 2 3 4. 4 akan menjadi 8 sel. Dari 8 banyak nih selnya membentuk morula. Setelah morula proses blastula. Nah, blastula ini sudah nempel di dalam dinding endometrium. Kita sebutnya penempelannya itu adalah implantasi. Nah, setelah nempel dia baru proses yang namanya gastrula. Ya, ini early gastrula, maksudnya menuju ke proses gastrula, kemudian baru gastrula. Nah, gastrula nanti dia baru nih fetus. Fetus itu dia embrio, kemudian fetus. Fetus ini dia bayi yang masih kecil banget, tapi dia sudah terbentuk kepala, badan, dan alat gerak biasanya. Ini adalah ini 16 minggu, ini 20 minggu, 24 minggu sudah menjadi seperti ini, 28, 32, 36, 40 minggu ini sudah sempurna siap lahir. Seperti itu ya. Nah, ini dia proses embriogenesis. Ibu jelaskan. Embriogenesis ini adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Perkembangannya itu ada zigot, ini dia, morula, blastula, udah Ibu jelaskan, gastrula. Gastrula ini membentuk 3 lapisan embrio. Ada bagian luar atau kita sebutnya ektoderm, bagian tengah atau kita sebutnya mesoderm, bagian dalam atau kita sebutnya endoderm, ya. Nah, fungsinya untuk apa sih lapisan tersebut? Ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Ternyata ektoderm itu berfungsi untuk perkembangan bagian epidermis kulit. Nah, di kulit. Ektoderm ini dia akan menjadi kulit, kemudian dan derivatnya itu contohnya kalau kulit itu derivatnya kuku ya. Kuku ini terbentuk bukan dari tulang tapi dari pengerasan kulit ya, bukan tulang. Ini kuku ini adalah pengerasan dari kulit, seperti itu. Kemudian sistem saraf, kemudian sistem indera, gigi, dan rahang. Sistem saraf, sistem indera itu ada apa aja? Indera perasa, indera pendengar, indera pembau ya, indera pengecap, itu dia. Nah, bagian tengah atau kita sebutnya mesoderm itu berkembang menjadi dermis, kulit bagian tengah ya. Kan ada epidermis, ada dermis, ada endodermis. Di kelas 8 sudah ya bagian kulit. Iya, alat indera udah nih kelas 8 ya, bagian kulit. Nah, kemudian bagian sistem ekskresi sudah ya. Kemudian sistem gerak, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi, sistem reproduksi. Ini dia mesoderm. Bagian endoderm itu berkembang menjadi sistem pencernaan, pernafasan, kelenjar timus. Kelenjar timus ini dia sistem peredaran darah putih, peredaran getah bening, Timus ini peredaran getah bening, kemudian kelenjar tiroid ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah plasenta. Nah, plasenta itu atau tembuni adalah organ yang bagi janin memiliki fungsi respirasi, penyalur nutrisi, ekskresi, proteksi, endokrin, dan imunitas. Proteksi itu pelindung. Endokrin ini menghasilkan hormon. Kemudian imunitas. Imunitas ini adalah sistem kekebalan tubuh, ya. Plasenta dan janin dihubungkan oleh yang namanya allantois. Nah, allantois itu adalah tali pusar ya. Jadi plasenta itu bukan tali pusar, kebalik. Plasenta itu ini dia plasenta ya. Plasenta itu kemudian dihubungkan sama yang namanya allantois, tali pusar. Seperti itu. Tali pusar berfungsi untuk apa? Menyalurkan nutrisi, oksigen, dan zat lain ke embrio dari si ibu ya, dari ibu ke embrio, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dimakan oleh ibu, segala sesuatu yang diminum oleh ibu, dia akan mengalir ke dalam embrio melalui allantois atau kita sebutnya tali pusar. Kemudian darah ibu dan janin tidak bercampur di tali pusar, dan fungsi dari plasenta itu untuk pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah dan janin. Kemudian plasenta untuk
produksi hormon gonadotropin atau kita sebutnya hormon HCG, human placental, HPL, dan estrogen ya. HCG ini hormon yang mendeteksi wanita kalau sedang hamil. Jadi kalau misalnya kalian lihat ibu kalian beli test pack ya untuk ngecek apakah ibu kalian sedang mengandung, sedang hamil atau tidak, maka ibu kalian akan membeli test pack ya. Test pack itu dia akan Test pack itu dia akan mendeteksi adanya hormon HCG. Hanya ibu hamil, hanya orang yang sedang hamil itu yang memproduksi HCG. Makanya kalau misalnya misalkan ada wanita yang memang telat datang bulan, sebulan atau 2 bulan, kemudian tiba-tiba dia cek kehamilan dengan menggunakan test pack, kemudian hasilnya negatif, garisnya 1 ya. Nah, itu berarti dia tidak memproduksi hormon HCG. Karena hormon HCG hanya diproduksi oleh ibu hamil. Kemudian ada human placental lactogen atau kita sebutnya HPL ya. HPL, kemudian ostriol dan estrogen. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan menstruasi. Sudah ya. Ini tahapan menstruasi, ini adalah ini proses yang ada di dalam ovarium. Ingat, ini adalah ovariumnya. Ini perkembangan hormonnya seperti apa. Dan yang terakhir ini adalah proses yang terjadi pada dinding rahim atau kita sebutnya dinding endometrium. Kita lihat dulu di sini ada fasenya 1 sampai 5 hari, kemudian 6 sampai 14 hari, 15 sampai 28 hari. Biasanya menstruasi ini setelah hari ke-14. Ini dia ya, di pertengahan ini. Ini kan akhir dari hari ke-14, berarti bisa jadi dia hari ke-15 atau hari ke-16 dia akan mengalami proses menstruasi seperti itu ya. Nah, ini hari ke-1 sampai ke-5 belum terjadi apa-apa, hanya pembentukan oosit primer. Kemudian hormonnya juga belum terjadi lonjakan hormon. Dan dinding endometriumnya itu cenderung menipis. Ini dia menipis. Menipis, kemudian lama-lama dia menebal. Maksimal penebalan dinding endometrium itu pada hari ke-15. Karena hari ke-15 ini diprediksi dia akan mengalami menstruasi ya atau ovulasi. Ingat, kalau menstruasi berarti tidak ada sel sperma yang masuk. Walaupun ada, misalnya ada wanita dan pria. Wanita pria tersebut sudah suami istri, terus dia melakukan hubungan suami istri, kemudian ternyata dia menstruasi, tidak terjadi kehamilan. Nah, ini yang terjadi ya. Berarti dia tidak sel sperma dan sel ovumnya tidak mengalami fertilisasi seperti itu ya. Kemudian puncak-puncak hormonnya itu ada di hari ke-14 sampai dengan hari ke-15. Ini dia yang mengalami pemuncakan itu adalah LH, luteenzing hormon ya. Ini dia. Kenapa? Karena LH ini berfungsi untuk ovulasi. Ingat, ovulasi di sini ya. Kemudian di sini ada FSH yang warna hijau. FSH ini udah mulai meningkat juga. Nah, progesteron ini adalah hormon menstruasi pada perempuan. Seperti itu, makanya perempuan kalau dia sedang menstruasi itu emosinya atau perasaannya atau apa yang dirasakannya itu kurang stabil, moodian gitu. Kadang moodnya tuh pengennya marah-marah, pengen kesel atau sebagainya, karena dipengaruhi oleh hormon progesteron seperti itu dan estrogen ya. Ini dia. Kemudian ini adalah fase menstruasi, sudah ibu jelaskan ya. Nanti kalian screenshot aja bagian ini, sama kok intinya. Silakan screenshot, boleh nanti dibaca kembali. Oke, sudah ya. Next, ini adalah fase ovulasi. Sudah secara garis besar seperti itu yang ibu jelaskan. Boleh kalian screenshot, kemudian kalian baca-baca lagi. Dan ini fase ovulasi, keluarnya ovum. Ini dia ya, silakan kalian screenshot. Dan terakhir adalah pasca ovulasi yang ada di bagian atau di hari ke-28.
Seperti itu. Boleh kalian screenshot. Nah, ini adalah kehamilan atau kita sebutnya gestasi. Kehamilan itu adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Ingat, yang tadi fetus itu janin yang masih kecil banget, yang belum sempurna. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan. Jadi kalau udah hamil, proses pembentukan ovum itu udah berhenti, kan udah ada yang fertilisasi seperti itu. Kecuali dia nggak jadi embrio, atau kita masih mengalami menstruasi. Itu setiap bulan kita akan membentuk ovum, atau kita akan mengalami oogenesis, ya. Embrio berkembang di dalam uterus. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, ya. Ada trimester pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu 0 sampai 3 bulan berkembangnya tali pusar pada oogenesis. Yang kedua itu 4 sampai 6 bulan organ tubuh sudah lengkap. Perkembangan terpusat pada anggota badan. Kemudian yang ketiga, trimester yang ketiga 7 sampai 9 bulan penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, Bu, kalau ada yang tanya, Bu, sebaiknya trimester berapa kita harus atau rawan-rawannya di masa kehamilan itu di bulan keberapa? Nah, ini dia. Di bulan ke berapa ya nih? Ntar dulu. Perkembangan Oke. Itu pada trimester yang pertama 0 sampai 3 bulan, karena dia perkembangan oogenesis, organogenesis nih. Perkembangan organ. Jadi ini adalah masa kritis. Kalau masa kritis biasanya ibu hamil disarankan untuk banyak sekali mengandung atau mengkonsumsi zat besi. Zat besi itu berfungsi untuk nutrisi atau penyempurnaan pada organ sistem saraf. Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi, maka sistem saraf tersebut akan semakin lemah, ya. Sistem saraf itu penting banget untuk perkembangan otak, kemudian perkembangan respon dan sebagainya. Makanya kalau misalkan kalian mau punya anak yang pinter atau cerdas pada trimester yang pertama 0 sampai 3 bulan, maka ibu hamil itu disarankan banyak sekali makan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya susu, kemudian nasi itu juga mengandung zat besi, ya. Susu kebanyakan, susu hamil. Nah, itu dia. Kemudian next, hormon saat kehamilan. Ada HCG, ini dia hormon HCG. HCG ini dia berfungsi untuk mendeteksi kalau wanita tersebut sedang hamil. Embrio manusia pada awalnya disintesis oleh embrio manusia dan kemudian dilanjutkan oleh plasenta. Selama masa kehamilan menstimulus produksi hormon estrogen dan progesteron, seperti itu. Kemudian ada hormon estrogen dan progesteron untuk meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Di sini makanya kalau lagi hamil biasanya payudaranya itu membesar karena dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada hormon GH. GH ini meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Nah, hormon HCG itu merupakan indikator kehamilan yang akan terdeteksi pada uji tespek. Beda ya, kalau misalkan pada hormon kehamilan itu kita diproduksi hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk pertumbuhan payudara. Jadi hanya membesar. Misalkan pada saat proses kehamilan itu dia hanya membesar payudaranya. Nah, nanti pada proses persalinan baru dia sudah mengalami produksi susu, air susu ASI dalam payudara ibu, seperti itu. Nah, ini adalah proses persalinan atau kita sebutnya partus. Ada hormon-hormon yang bekerja, hormon relaksin yang dibentuk oleh ovarium dan plasenta. Fungsinya untuk merenggangkan pubis, simfisis, dan membuat vagina semakin elastis. Jadi kalau misalnya ini untuk persalinan normal, maupun sesar itu sama aja, dia punya hormon yang namanya relaksin. Nah, biasanya pada saat proses persalinan itu ada pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 4. Biasanya itu ditandai dengan
ukuran vagina. Kalau misalnya ukuran vagina itu masih kecil, berarti dia masih pembukaan yang pertama. Kalau dia sudah mengalami vagina tersebut mengalami pelebaran yang sangat besar, itu berarti dia sudah pembukaan terakhir dan siap untuk melahirkan, seperti itu. Nah, pembukaan vagina tersebut dipengaruhi oleh hormon yang namanya relaksin. Yang kedua, hormon prostaglandin itu dibentuk oleh plasenta, fungsinya untuk merangsang kontraksi uterus. Jadi makanya kenapa pada proses persalinan itu biasanya ibu mengalami mules yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh hormon prostaglandin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus. Supaya apa? Supaya si bayi tersebut bisa keluar. Yang ketiga, hormon oksitosin. Nah, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus. Ini dia hormon 2 ini untuk kontraksi pada uterus. Kemudian hormon estrogen. Estrogen ini berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus dan merangsang kelenjar ASI, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian hormon saat menyusui, beda lagi ya. Hormon pada saat kehamilan, hormon pada saat melahirkan, dan hormon pada saat menyusui. Hormon pada saat menyusui atau kita sebutnya laktasi itu ada beberapa macam hormon. Yang hormon yang pertama itu adalah hormon mamotropin. Mamotropin itu yang ada di kelenjar mamae ya. Dia mamotropin itu dia hormon yang merangsang pertumbuhan payudara. Payudara itu kan kita sebutnya kelenjar mamae ya, kelenjar payudara. Meningkatkan pertumbuhan payudara ibu. Jadi kalau orang yang lagi kelihatan kok, kalau orang yang lagi hamil atau sedang menyusui pasti payudaranya besar gitu. Karena dia memproduksi susu ASI. Nah, kemudian estrogen dan progesteron itu mencegah pengeluaran ASI saat masa kehamilan. Ini dia kenapa pada proses kehamilan itu dia payudara ibu hanya membesar, tetapi tidak menghasilkan ASI karena ada yang kita sebut hormon estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron hanya berfungsi untuk membesarkan payudara dan berfungsi untuk mencegah pengeluaran ASI pada saat hamil gitu. Nah, baru ini ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini menstimulus pengeluaran ASI setelah masa kehamilan. Nah, biasanya dokter ini menyarankan untuk memakan atau meminum makan makanan atau minum minuman yang yang berfungsi untuk memproduksi ASI lebih banyak. Contohnya minuman susu prenagen ya. Itu prenagen itu untuk ibu hamil. Kemudian prolaktin sama prolaktin ada hormon ada susu yang berfungsi ada susu ibu yang berfungsi untuk menghasilkan ASI juga ada. Kemudian susu yang dijual-jual ya. Kemudian ada sayur-sayuran yang berfungsi untuk memproduksi ASI lebih banyak, contohnya katuk, daun katuk, itu dia ya. Kemudian ada HCS yang berfungsi prolaktin, seperti itu. Kemudian ini adalah KB, keluarga berencana. KB ini ada dua ya, ada KB alami sama ada KB dengan bantuan alat kontrasepsi. Kalau KB alami itu contohnya sistem kalender atau subur. Nah, kalau KB alami misalkan ingin berhubungan tapi tidak ingin hamil, berarti pada saat dia tidak subur tuh di hari apa. Nah, kalau subur itu kan biasanya di hari 14 sampai dengan 15 ya, itu lagi subur-suburnya karena ovulasi. Biasanya pada hari itu suami istri tersebut akan menghindari hari-hari tersebut supaya tidak hamil. Tidak terjadi fertilisasi dan tidak hamil, seperti itu. Berarti berhubungannya itu di tanggal-tanggal sebelum ovulasi, seperti itu ya. Kemudian KB hormon yang digunakan itu antara lain progesteron dan estrogen. Dan contohnya itu adalah pil KB, suntik KB, vaginal ring, intrauterine system, IUIS. Nah,
pil KB untuk mencegah pematangan ovum. IUS melepaskan progestin secara perlahan yang akan menghambat penebalan dinding rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi tidak bisa menempel di rahim. Kemudian KB kontrasepsi, contohnya pakai alat kontrasepsi ya, ada kondom, kemudian ada cervical cup, kemudian intrauterine device IUD atau spiral. Ini KB. Biasanya IUD ini ditanam di dalam rahim ya, seperti itu. Kemudian sterilisasi. Nah, sterilisasi ini bedanya KB sama sterilisasi. Kalau KB kemungkinan hamilnya ada, tapi kalau sterilisasi kemungkinan hamilnya itu tidak ada ya. Karena apa? Kalau di dalam pada wanita sterilisasi itu kita sebutnya vasektomi. Ini salah satu jenis KB juga ya. Kalau misalnya emang benar-benar nggak mau punya anak lagi, udah program tidak punya anak gitu, pengen nggak punya anak lagi udah gitu ya, nah itu kita sebutnya sterilisasi. Nah ini pada pria yang sebelah kiri nih, ini pada pria, ini pada wanita. Pada pria itu disebutnya vasektomi. Jadi pada saluran vas deferensnya itu diikat seperti itu. Kalau yang cewek ini disebutnya tubektomi. Pada lapisan tuba falopinya itu diikat supaya ovumnya nggak keluar. Dan pada vasektomi juga sama, vas deferensnya diikat supaya sel spermanya nggak keluar melewati penis. Nah itu ya, udah deh, nggak ketemu kan akhirnya. Kemudian di sini ada teknologi pada sistem reproduksi. Contohnya bayi tabung. Nanti bisa dibaca aja ya, bayi tabung prosesnya seperti ini. Kemudian ini adalah proses bayi kembar. Ini juga bisa dibaca aja. Nah, ini adalah gangguannya. Ada banyak. Ada infertilitas, impoten. Impoten itu biasanya penisnya udah nggak mampu untuk ereksi ya. Biasanya kebanyakan obat-obatan. Rokok bisa, alkohol juga bisa. Kemudian kriptokordisme itu, kemudian orkitis, epididimitis dan sebagainya. Nanti bisa dibaca, ini adalah penyakit-penyakitnya. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi itu ada AIDS paling parah, gonore, chlamydia, sifilis atau kita sebutnya raja singa, dan herpes genital. Herpes itu ada dua, herpes genital sama herpes kulit ya. Herpes genital yang bahaya. Dan for your information, ternyata kita sudah menemukan vaksin untuk HIV. Vaksin HIV ini setelah ibu baca-baca, ternyata vaksin ini bisa berpengaruh pada orang yang tidak mengalami HIV, jadi HIV negatif. Kalau dia sudah mengalami HIV positif, itu tidak akan bekerja si vaksin ini, seperti itu ya. Nah, AIDS ini adalah penyebabnya itu adalah virus HIV, namanya human immunodeficiency virus. Nah, gonore kita sebutnya kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini banyak nih biasanya di ulangan. Kemudian chlamydia itu keputihan, itu nama bakteri chlamydia keputihan itu jamur ya. Jamurnya namanya chlamydia trachomatis. Sifilis itu bakterinya Treponema pallidum. Herpes itu herpes simplex. Kemudian ada juga keputihan yang biasa ya, Candida albicans. Itu disebabkan oleh jamur Candida sp atau Candida albicans. Tulisannya kayak gini nih. Mana ya? Teks mana tuh? Ini dia. Candida albicans. Ini dia. Mana ya? Ini dia. Ya, Candida albicans. Nanti bisa di screenshot aja. Oke. Sampai di sini ya pertemuan kita. Berarti ini sudah kelar materi sistem reproduksi. Silakan disimak materinya seperti apa. Dan
kemungkinan pertemuan selanjutnya ibu akan mengasih soal latihan saja ya. Untuk sistem reproduksi ini bisa kalian catat, boleh, nggak apa-apa, kalian nggak catat juga nggak apa-apa gitu, karena sudah tidak ada pengumpulan buku lagi ya. Selebihnya nanti akan ibu jelaskan tentang soal-soal saja, dan ibu berikan soal-soal saja seperti itu ya. Jadi tidak ada tugas yang berlebihan untuk kalian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.